sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang diduga hilang berinisial AKN dan proses penetapan tersangka dengan inisial AI. Ini berawal dari tanggal 6 Maret 2025, di mana diketahui bahwa Ananda AKN belum kembali ke rumah. Satu hari kemudian, tanggal 7 Maret 2025, kakek dari Ananda AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Pesanggerahan dan penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat, sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang akurat, terverifikasi dan transparan. Dari laporan yang diterima pihak kepolisian, dilakukan analisa awal dari olah TKP, meminta keterangan beberapa saksi dan persesuaian semua, sehingga penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan penyelidikan di Sukabumi, termasuk kepada keluarga orang tua kandung Ananda AKN di wilayah Batam. Termasuk selain dari pencarian itu, penyelidik juga menggali informasi kepada ayah kandung korban, ini yang berada di Lapas Cipinang, melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi-saksi dan melakukan pendalaman informasi kepada ayah tiri korban. Tidak berhenti di situ, penyelidik bersama Polda Metro Jaya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan rilis di media sosial tentang dugaan anak yang hilang, dengan ciri-ciri seorang pria usia berkisar 6 tahun, pakaian yang digunakan terakhir pada saat meninggalkan rumah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangkaian penyelidikan setelah diinformasikan ada informasi dari masyarakat. Dari informasi ini, penyelidik melakukan pendalaman terhadap beberapa keterangan saksi-saksi, baik yang berada di TKP, keluarga korban, orang-orang dekat korban, termasuk menganalisa rekam digital komunikasi, sehingga mengerucut kepada satu orang yang diduga, dan ini diamankan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, melakukan pencocokan alat bukti. Didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam." Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik,
terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang. Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AI. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerangka yang ditemukan patut diduga kuat sebagai anak yang hilang. Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Kami di sini ada juga Pak Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Kasubit Penmas, ada Pak Kasat Reskrim, Dr. Farah dari Forensik Rumah Sakit Polri, dan Kanit PPA. Nanti mungkin Dr. Farah kami beri waktu untuk menjelaskan bahwa temuan kerangka ini identik seperti apa, karena beliaulah yang memiliki keilmuan, expert in areanya adalah Dr. Farah. Silakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kabit. Mohon izin menyampaikan kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar pukul 12 dini hari ya, jam 00.15 itu kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit kami dan arahan dari pimpinan kami bahwa pemeriksaan jenazah dilakukan setelah diterima surat permintaan dari penyidik. Kami lakukan pemeriksaan di sekitar pukul jam 8 pagi tadi. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai celana pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan rangka atau tulang belulang. Dari hasil analisa terhadap tulang belulang tersebut kami dapatkan potongan tulang kerangka manusia, kemudian juga bercampur dengan beberapa pasir dan juga dengan tulang yang diduga bukan berasal dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia kami tidak bisa mendapatkan secara persis, jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik Dr. Gigi Debi ya saat di rumah sakit, namun tidak bisa dilakukan analisa terhadap gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Rodopol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA.
Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya itu Pak Kadif. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Farah sudah menyampaikan secara keilmuannya tentang forensik terhadap tulang yang ditemukan oleh penyelidik. Kepada rekan-rekan sekalian, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang depan. Saya Pak, izin Pak, saya Rizky dari Kompas.com Pak, mau bertanya. Ini kan ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan bunuh diri tadi ya Pak, saat pemeriksaan berlangsung begitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimananya, lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa, itu sudah ketemu atau belum? Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Mohon izin kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan mediko-legal. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan hanya luka lecet tekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan. Pak, saya Pak IDN. Terkait dengan motifnya Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada sakit hati terhadap pihak tertentu. Ini pihak tertentu ini siapa? Dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini. Kenapa? Maksudnya latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Tambahan dikit mungkin Pak, sekalian dirincin pakai bahan apa gantung dirinya. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Polres, dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu
dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Kronologi korban itu. Oh, untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa. Ada satu inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh tersangka untuk mengambil dan mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi dan menunjukkan di situ, dan alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvan. Tadi bahannya belum dijawab Pak, bahan dia gantung diri pakai apa, tadi apa di ruang konser? Pada saat di ruang konser, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celana pribadi ya? Celana dia. Aku Adi dari Liputan 16, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alvaro ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura mencari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk mencari Alvaro gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Yang pertama kami sampaikan, proses penanganan perkara itu tetap dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi Polda Metro Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta di dalam melakukan aksi penculikan sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKN. Ini terus kami lakukan. Nah, terkait tentang tadi yang kedua, Sempat tersangka ini sempat datang ke Polres. oke. Nah, itu yang jelas dari Pak Kasar Reskrim. Ya Mas Hadi, untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cek dari handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak ini juga, inisial A ini juga mencari. Nah, disitulah kita melakukan pendalaman dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Kemarin ada titik terang, lalu kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka. Ini ya, itu Mas Adi. Pak, izin Pak, Pak yang belakang Pak. Pak Kabit belakang Pak. Pak, izin Fadil dari Detikom Pak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka ini melakukan aksinya dan cara si tersangka melakukan aksinya itu seperti apa? Karena kan hasil temuannya mohon maaf sudah tulang belulang gitu ya Pak. Itu tempo waktunya berapa lama? Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9 Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi, korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Itu.
Pak Kabit, proses ini Ya. menegaskan aja Pak tadi Idin, kan ditemukan caranya 3 hari setelah 3 hari kan. Nah itu ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini, baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada posisi mobil warna silver, itu di belakang garasi selama 3 hari di situ, dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Kalau untuk pelaku sendiri tangkap kapan Pak Kabit? Pelaku sendiri tangkap kapan dan gimana akhirnya dia mengakui kalau itu dia melakukan perbuatan itu? Dan di mana lokasinya? Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Itu di mana Pak? Hari Jumat sorry. Tanggal Tanggal 21. Itu di kediaman Tangerang. Pak, ini dari CNN TV Pak, mau nanya, ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari rencananya si terduga pelaku A ini. Terus yang kedua, dengan meninggalnya dia dari tanggal, dilaporkan menghilang dari tanggal 9 Maret 2025. 6 Kak. Kan dilaporin ke polisi tanggal 9 ya? 7 Maret 2025 sampai ditemukan tanggal 23 November 2025. Kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke AI ini? Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita gabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga terkait dengan wajah korban. Kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalami juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana pada saksi-saksi yang lain kita dalami. Nah kebetulan ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu ada satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan. Saya tahu dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan tanggal 6. Iya, tanggal 6 dia baru di prosesnya. Nah, artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang menjadi motif dari si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Dengar. Itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga memiliki niat. Tadi saya sambungkan kembali dengan pertanyaan Mas Rizky, bagaimana caranya? Pada saat anak AKN ini dibawa, diculik, itu beronta, menangis, sehingga dilakukan pembekapan. Ternyata dibekap, meninggal dunia. Itulah tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim, disimpan sampai dengan 3 hari. Baru di tanggal 9 jenazah ditaruh ke Tenjo. Ya. Lalu selama 8 bulan ini apakah tidak ada masyarakat yang lewat ke situ? Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu, Pak? Mungkin, oke. Kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjo, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa K9 untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan, membuat suatu kesimpulan.
Pertanyaan terakhir. Bang, Pak, siapa ya? Ini ibu, Pak. Tes DNA, ibunya udah di tes DNA, Pak. Udah sampai Jakarta, Pak. Ibunya kan sempat Lagi proses, sudah di rumah sakit, sekarang sudah diambil dan lagi diproses. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan hasil uji DNA. Pak, tadi katanya potongan, Pak. Mesin, Pak. Pak. Ini dia di plastik terus diiketin ke pohon yang ada di sekitar situ, itu benar nggak Pak? Pak, terakhir Pak. Apa ada indikasi apa? Bisa ke waktu aja. Pak, terakhir Pak katanya menyusun potongan-potongan berarti dalam arti pembunuhannya mutilasi ada atau gimana Pak? Terpisah karena waktu aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda-tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang terlepas karena proses pembusukan. Jadi akhirnya terlepasnya tepat di persendiannya. Jadi tidak ada indikasi potongan atau mutilasi. Bang, soal sakit kakinya karena sakit kakinya ini dorongan. Pak Budi. Pak, saksi kuncinya siapa, Pak? Apa dia, Pak? Sosok siapa? Pak,